Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Latifah dengan NIM D10125173 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS dengan mata kuliah statistika yang membahas tentang uji parametrik dan uji non-parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke tahap praktik di SPSS-nya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep uji parametrik dan non-parametrik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep uji parametrik. Uji parametrik adalah metode pengujian statis yang digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan parameter populasinya, seperti mean dan variance. Asumsi bahwa data harus yang pertama berdistribusi normal, yang kedua berskala interval atau rasio, yang ketiga memiliki homogenitas variance, dan yang terakhir hubungan antar variabel bersifat linear. Jika salah satu asumsi ini tidak terpenuhi, maka pengujian dialihkan ke uji non-parametrik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep uji non-parametrik. Uji non-parametrik merupakan metode pengujian statis yang tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Umumnya digunakan pada data berskala nominal atau ordinal dan berskala interval atau rasio yang tidak memenuhi syarat parametrik. Ini digunakan ketika yang pertama data tidak normal, yang kedua data berskala nominal atau ordinal, yang ketiga jumlah sampel kecil, dan yang terakhir banyak outlier. Perbedaan antara uji parametrik dan non-parametrik. Dari segi uji parametrik digunakan untuk data numerik yang memenuhi syarat normalitas dan memberikan hasil lebih kuat. Sedangkan uji non-parametrik digunakan untuk data tidak normal berskala ordinal sehingga lebih fleksibel meskipun kekuatannya lebih rendah. Oke, setelah kita membuka aplikasi SPSS-nya, selanjutnya kita akan memasukkan file Excel-nya. Yang pertama klik file, lalu open, setelah itu data. Dan kita cari file tempat simpan Excel-nya. Lalu setelah itu di file of type kita ubah menjadi Excel. Lalu klik data yang ingin dimasukkan, lalu open. Setelah itu akan muncul jendela editor, lalu checklist ketiganya ini, lalu oke. Setelah itu masuk ke variabel view, lalu di bagian name kita ganti jadi pernyataan 1 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita klik bagian label untuk memasukkan pernyataan. Lalu setelah itu kita masuk ke value, lalu di bagian value karena kita akan menggunakan skala Likert, makanya kita menggunakan angka 1. Di bagian label kita ketik sangat tidak setuju, lalu add. Dan kita kedua tidak setuju, lalu add. Dan begitu seterusnya sampai yang kelima. Setelah semuanya dimasukkan, lalu kita klik OK. Setelah itu ke measure, nominalnya diganti jadi ordinal. Selanjutnya kita klik data view, lalu kita masuk ke transform, lalu compute variable, lalu di target variable kita masuk PO total karena kita ingin membandingkan dua variabel. Lalu di bagian numeric expression kita masukkan pernyataannya, lalu ditambah dan sampai pernyataan kelima. Setelah semua pernyataan telah dimasukkan, kita klik OK dan akan muncul seperti ini. Lakukan seperti yang tadi. Lalu di target value kita ganti jadi EU total karena saya ingin membandingkan dua data variabel. Lalu setelah itu di bagian numeric expression-nya kita ganti jadi pernyataan ke-6 sampai pertanyaan ke-10. Setelah semua pernyataan telah selesai, lalu OK.
dan akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke description statistik, explore, lalu dependent list-nya kita masukkan dua variabel tadi, PO total. Lalu di bagian vector list kita masukkan juga grupnya. Setelah semuanya telah dimasukkan, kita klik plots, kita centang normality plots with test. Lalu di bagian display kita klik centang plots lalu OK. Dan ini sudah jadi data untuk uji normality-nya. Untuk melakukan pengujian homogenitas, kita masuk ke analyze. Setelah itu masuk ke compare means, lalu one day ANOVA. Setelah itu di dependent list kita masukkan PO total, dan di vektor kita masukkan IU total. Setelah itu kita masuk ke option. Setelah itu jangan lupa untuk homogenity-nya dicentang, lalu continue. Oke. Dan ini sudah jadi datanya, yaitu data tes homogenity-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke correlate, bivariate. Lalu kita pastikan variabelnya ada dua, yaitu PO total dan IU total. Lalu correlation-nya itu pastikan person sama sperman. Lalu pastikan t-test of signification-nya itu to tail. Lalu oke kan, dan jadi. Untuk mengetahui kondisi data dan hubungan antar variabel, dilakukan beberapa uji statistik secara berurutan. Adapun hasil analisis disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal. Berdasarkan hasil Kolmogorov, Sinorf, dan Shapiro-Wilk, sebagian besar nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, karena jika data yang normal seharusnya memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi dan data tidak memenuhi asumsi normalitas. Lalu yang pengujian kedua ada uji homogenitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah varians data antar kelompok adalah sama. Berdasarkan hasil Levenen test diperoleh nilai signifikan sebesar 0,140, artinya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas varians terpenuhi. Lalu yang ketiga ada uji korelasi person parametrik. Setelah dilakukan pengujian asumsi, analisis hubungan parametrik menggunakan korelasi person dilakukan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai korelasi antar PO total dan IU total adalah R sama dengan 0,579 dengan nilai signifikan 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,5. Hal ini berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel dengan kekuatan hubungan pada kategori sedang. Lalu yang terakhir ada uji korelasi Sperman, yaitu non-parametrik. Karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan pula analisis korelasi non-parametrik. Menggunakan Sperman RHO, hasil analisis menunjukkan nilai RHO sebesar 0,669 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif kuat dan signifikan antara PO total dan IU total. Artinya, semakin tinggi PO total, maka semakin tinggi pula IU total. Demikian penjelasan mengenai perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman dan membantu dalam penerapan analisis statistik, khususnya dalam penggunaan aplikasi SPSS.